Baik, latihan soal yang pertama yaitu diberikan fungsi f yang dipetakan dari ruang 3 ke ruang 2 dengan fx, y, z yaitu 2x plus y, 3y min 4z. Nah, tunjukkan bahwa fungsi f ini merupakan transformasi linier. Nah, untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa suatu fungsi itu adalah transformasi linier, maka fungsi tersebut harus memenuhi kedua syarat, yaitu syarat yang pertama, fu plus v sama dengan fu plus fv, dan syarat yang kedua yaitu fku sama dengan kfu. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu memisalkan nilai vektor u dan vektor v-nya, yaitu U sama dengan X1, Y1, Z1, sedangkan V-nya yaitu sama dengan X2, Y2, Z2. Nah, sehingga nantinya didapatkan FU sama dengan Fx1, Y1, Z1 sama dengan 2X1 plus Y1, 3Y1 min 4Z1, dan FV-nya kita dapatkan Fx2, Y2, Z2 sama dengan 2x2 plus y2, 3y2 min 4z2. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuktikan. Nah, kita akan membuktikan syarat yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa fu plus v sama dengan fu plus fv. Nah, kita perlu untuk mencari u plus v-nya terlebih dahulu, sehingga kita peroleh x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2. Nah, kita ingat kembali fungsi awalnya yaitu fx, y, z sama dengan 2x plus y, 3y min 4z. Nah, kita akan memasukkan setiap nilai x1 plus x2 terhadap nilai x-nya ini, kemudian nilai y1 plus y2 terhadap nilai y dalam fungsi ini, dan juga nilai z1 plus z2 ke dalam fungsi ini, sehingga kita peroleh fu plus v sama dengan 2 kali x1 plus x2 ditambah y1 plus y2, 3 dikali y1 plus y2 dikurangi 4 dikali z1 plus z2, sehingga ini kita kalikan diperoleh 2x1 plus 2x2 plus y1 plus y2. Ini kita juga kalikan diperoleh 3y1 plus 3y2, dan ini juga kita kalikan diperoleh min 4z1 min 4z2. Nah, langkah yang berikutnya kita lakukan adalah mengelompokkan yang sama-sama berindeks 1 dan sama-sama berindeks 2, sehingga kita peroleh seperti ini. 2x1 plus y1, 3y1 min 4z1 plus 2x2 plus y2, 3y2 min 4z2. Nah, tadi sudah kita ketahui ya bahwa 2x1 plus y1, 3y1 min 4z1 ini merupakan fx1, y1, z1 yang juga merupakan fu. Sedangkan 2x2 plus y2, 3y2 min 4z2 ini merupakan fx2, y2, z2 yang juga merupakan fv. Nah, sehingga terbukti bahwa fu plus v sama dengan fu plus fv. Nah, yang berikutnya kita akan membuktikan syarat yang kedua, yaitu akan dibuktikan bahwa FKU sama dengan KFU. Nah, kita perlu mencari KU terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan K dengan permisalan vektor U tadi, sehingga kita peroleh KX1, KY1, KZ1. Nah, kita ingat kembali fungsi awal kita, yaitu Fx, Y, Z sama dengan 2x plus y, 3y min 4z. Nah, sehingga FKU-nya kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai kx1 terhadap nilai x dalam fungsi ini, nilai ky1 terhadap nilai y dalam fungsi ini, dan juga nilai kz1 terhadap nilai z dalam fungsi ini, sehingga kita peroleh FKU sama dengan 2kx1 ditambah ky1, 3ky1 min 4kz1. Nah, di sini kita dapat mengeluarkan nilai k-nya, sehingga kita peroleh K dikalikan 2x1 plus y1. Nah, di sini kita juga bisa mengeluarkan nilai K-nya, sehingga diperoleh K dikali 3y1 min 4z1. Nah, karena di sini keduanya sama-sama memiliki nilai K, sehingga kita bisa keluarkan lagi menjadi K dikali 2x1 plus y1, 3y1 min 4z1. Nah, sama dengan K dikali fx1, y1, z1, yang mana kita ketahui tadi bahwa fx1, y1, z1 itu merupakan fu, sehingga kita peroleh kfu. Sehingga terbukti bahwa FKU sama dengan KFU. Nah, karena kedua syarat ini tadi terpenuhi, maka fungsi F terbukti merupakan transformasi linier. F x, y sama dengan 2x plus y, x min y, akan menunjukkan bahwa F adalah transformasi linier.
Nah, untuk menunjukkan F adalah transformasi linear atau bukan, sebelumnya kita harus mengetahui syarat dari transformasi linear. Fungsi F ke W adalah transformasi linear jika memenuhi dua syarat. Nah, syarat yang pertama adalah FU plus V sama dengan FU plus FV. Untuk UV itu merupakan himpunan dari vektor V. Untuk syarat yang kedua adalah FKU sama dengan KFU, untuk U itu himpunan dari vektor V dan K itu himpunan bilangan real. Nah, pada soal kita misalkan U dan V itu adalah himpunan dari ruang 2. Nah, vektor U-nya kita misalkan anggotanya adalah X1, Y1. Kemudian vektor V-nya di sini kita misalkan anggotanya itu X2, Y2. Maka didapatkan FU sama dengan Fx1, Y1 sama dengan 2x1 ditambah y1, x1 min y1. Kemudian Fv-nya sama dengan Fx2, y2 sama dengan 2x2 ditambah y2, x2 min y2. Nah, untuk mengetahui apakah fungsi tersebut adalah transformasi linear atau bukan, kita harus cek satu-satu dari persyaratan transformasi linear yang tadi. Nah, syarat pertama itu akan dibuktikan FU plus V sama dengan FU plus FV. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa Fx, Y kan sama dengan 2x plus y x ini ya. Nah, selanjutnya kita tulis FU plus V sama dengan Fx1, Y1 plus x2, Y2. Karena x1, Y1 itu adalah anggota dari U ditambah anggota dari V, yaitu x2, Y2. Kemudian kita satukan variabelnya menjadi Fx1 ditambah x2, Y1 ditambah y2. Kemudian jika kita perhatikan Fx1 plus x2, y1 plus y2 ini bentuknya sama dengan kayak fx, y, dengan x-nya yaitu x1 plus x2 dan y-nya itu y1 plus y2. Nah, kita masukkan x1 plus x2, y1 plus y2 ini menggantikan x dan y. Didapatkan menjadi 2x1 plus x2 ditambah y1 plus y2, x1 plus x2 min y1 plus y2. Kemudian kita jabarkan menjadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah y1 ditambah y2, x1 ditambah x2 min y1 min y2. Selanjutnya kita sesuaikan indeks-indeks yang bersesuaian, 1 dengan 1 dan indeks 2 dengan indeks 2 menjadi 2x1 ditambah y1, x1 min y1 ditambah 2x2 ditambah y2, x2 min y2. Nah, jika kita perhatikan 2x1 plus y1, x1 min y1 ini kan adalah f x1, y1. Kemudian 2x2 plus y2, x2 min y2 ini adalah f x2, y2. Yang mana f x1, y1 itu merupakan anggota dari U. X2, Y2 adalah anggota dari V menjadi FU plus FV. Jadi terbukti bahwa FU plus V sama dengan FU plus FV selanjutnya akan dibuktikan FKU sama dengan KFU. Sini FKU sama dengan FK X1, Y1, karena X1, Y1 ini kan merupakan anggota dari vektor U. Kemudian kita jabarkan menjadi FKX1, KY1. Kemudian KX1, KY1 ini kan sama kayak Fx, Y, cuma X-nya itu KX1 dan Y-nya itu KY1. Jadi kita masukkan KX1, KY1 ini menggantikan X, Y menjadi 2KX1 ditambah KY1, KX1 min KY1. Nah, ini sama-sama punya K, jadi kita keluarkan K-nya.
Jadi K dikali 2X1 ditambah Y1, K dikali X1 min Y1. Kemudian karena dua-duanya sama-sama memiliki K juga, jadi kita keluarkan K-nya menjadi K dikali 2X1 ditambah Y1, X1 min Y1. Nah, jika kita perhatikan 2X1 ditambah Y1, X1 min Y1 ini merupakan fungsi yang mengandung X1, Y1 yang merupakan bagian dari vektor U yang sudah kita misalkan di awal tadi. Jadi sama dengan KF. Nah, jadi dari dua pembuktian ini terbukti bahwa F itu merupakan transformasi linear karena FU plus P sama dengan FU plus FP dan FKU sama dengan KFU, maka F adalah transformasi linear. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 3, yaitu diketahui matriks 2 min 1 min 84 dan ditanyakan manakah yang terletak pada range T. Yang A itu 1 min 4, yang B 50, 50, dan yang C min 3, 12. Kita coba yang A dulu. Yang A itu 1 dan min 4. Kita ambil matriks yang awal, yang 2 min 1 min 84. Dan matriks A-nya 1 min 4. Kedua matriks ini kita jadikan seperti persamaan. Kemudian jika sudah menjadi seperti persamaan, kita eliminasi dan substitusi. Yang 2x min y plus e sama dengan 1 dikali 4 akan menjadi 8x min 4y sama dengan 4. Dan yang min 8x plus 4y sama dengan min 4 kita kali dengan min 4 agar menjadi sama dengan yang atas tadi, 8x min 4y sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya berarti berapapun nilai x dan y itu anggota dari range tersebut. Contohnya untuk x, misal untuk contohnya untuk x sama dengan 1 dan y sama dengan 1, itu kita substitusi jadi 8 kali 1 min 4 kali 1 itu sama dengan 8 min 4 sama dengan 4. Nah, contoh yang lain itu ada x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Kita substitusi jadi 8 kali 2 min 4 kali 3 sama dengan 16 min 12 sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke yang B. Yang B itu 5 dan 50. Kita ambil lagi yang matriks awal 2 min 1 min 8, 4. Dan yang B 5, 0. Kita jadikan seperti persamaan menjadi 2x min y sama dengan 5 dan min 8x plus 4y sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan dari persamaan min 8x plus 4y sama dengan 0, kita bisa mendapatkan y-nya yaitu 2. Kemudian kita substitusi saja y-nya ke persamaan yang 2x min y sama dengan 5. Y-nya kita ganti 2x menjadi 5. Dan 5 ini tidak sama dengan 0. Nah, karena penyelesaiannya tidak ada, maka yang B50 ini bukanlah anggota dari range T. Nah, yang C min 3, 12. Kita ambil lagi yang matriks awal itu 2 min 1 min 8, 4. Dan yang C-nya min 3, 12. Kita jadikan persamaan jadi 2x min y sama dengan min 3 dan min 8x plus 4y sama dengan 12. Nah, kita eliminasi substitusi lagi seperti yang A tadi itu. Yang 2x min y sama dengan min 3, kita kalikan 4 menjadi 8x min 4y sama dengan min 12. Dan yang min 8x plus 4y sama dengan 12, kita kalikan dengan min 1 agar sama hasilnya. Dengan atasnya menjadi 2x min 4y sama dengan min 12 juga. Nah, penyelesaiannya juga hampir sama seperti yang A tadi.
yaitu berapapun nilai X dan Y itu anggota dari range. Contohnya juga contoh yang pertama itu kita coba ambil X-nya 1 dan Y-nya 5. Kemudian kita substitusi ke 8 kali 1 dan min 4 kali 5. Hasilnya min 12. Dan contoh satu lagi, kita ambil X-nya 0 dan Y-nya 3. Selanjutnya, kemudian kita substitusi 8 kali 0 min 4 kali 3 sama dengan min 12. Memetakan R2 kita lanjut ke soal adalah selanjutnya. transformasi linear dari 2, min 1, min 8, dan juga 4. Yang manakah dari matriks berikut yang terletak pada kernel T? Apakah yang A, 5, 10, atau yang B, matriks 3 dan juga 2? Sebelumnya kita harus tahu bagaimana syarat sebuah matriks itu terletak pada kernel T, yaitu ketika matriks transformasi linear dikalikan dengan matriks yang diketahui itu menghasilkan hasilnya yaitu matriks 0, maka itu terletak pada kernel T. Kalau tidak menghasilkan matriks 0, maka tidak terletak pada kernel T. Kita coba yang pertama. Oke, yang A, matriks 2, min 1, min 8, dan juga 4 yang merupakan transformasi linear kita kalikan dengan matriks 5 dan juga 10. 2 kali 5 sama dengan 10, min 1 kali 10 sama dengan min 10, min 8 kali 5 sama dengan min 40, 4 kali 10 sama dengan 40. 10 min 10 sama dengan 0, min 40 plus 40 sama dengan 0. Maka matriks 5 dan juga 10 terletak pada kernel T. Kita coba yang kedua, yang B. Matriks transformasi linear 2, min 1, min 8, 4 dikalikan dengan matriks 3 dan juga 2. 2 kali 3 sama dengan 6, min 1 kali 2 sama dengan min 2, min 8 kali 3 sama dengan min 24, 4 dikali 2 sama dengan 8. 6 min 2 sama dengan 4, min 24 plus 8 sama dengan min 16. Jadi karena tidak menghasilkan matriks 0, maka tidak terletak di kernel T, seperti itu. Oke, pada contoh soal selanjutnya kita diberikan transformasi linear dari R4 ke R3 yang dinyatakan oleh T, yaitu A, B, C, D sama dengan A plus B, C min 2D, min A, min B plus C min 2D. Kita akan mencari basis untuk jangkauan dari T, basis untuk kernel dari T, dan rank dan nullitas dari T. Yang pertama, dari soal tersebut kita diketahui bahwa T yaitu A, B, C, D sama dengan A plus B, C min 2D, dan min A, min B plus C min 2D. Kita buat matriks yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 1, min 2, yaitu merupakan A, B, C, dan D. Yang selanjutnya kita akan mencari basis untuk kernel dari T. Jadi T, A, B, C, D sama dengan A plus B, C min 2D, dan min A, min B plus C min 2D, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 1, 2, yaitu A, B, C, D. Kemudian dengan menggunakan OBE maka kita peroleh yaitu baris pertama ditambah dengan baris ketiga menjadi 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, dan 0, 0, 1, min 2, kemudian minus baris kedua plus baris ketiga yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 0. Nah, oleh karena itu diperoleh bahwa basis jangkauan dari T adalah sebagai berikut, yaitu R dalam kurung T merupakan 1, 0, min 1, dan 0, 1, 1. Kemudian kita akan mencari basis untuk kernel dari T. Kita masukkan lagi
1100, 001 min 2 dan 0000. Itu merupakan ABCD yang kita sama dengankan 0 semua ya. Nah, misalkan B itu sama dengan S dan D itu sama dengan T, serta S dan T itu elemen anggota bilangan real, maka A plus B sama dengan 0, maka kita dapatkan A sama dengan min B, yaitu sama dengan min S. Dan C min 2D sama dengan 0, maka kita dapatkan C sama dengan 2D, yang juga disebut dengan 2T. Maka kita tulis seperti ini, ABCD sama dengan, kita masukkan min S, S, 2T, dan T itu sama dengan min 1, 1, 0, dan 0. Maka kita kalikan S dan di plus 0, 0, 2, min 1, T. Oleh karena itu, diperoleh bahwa basis kernel dari T adalah, yaitu kernel T, kurung kurawal, kita masukkan min 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 2, 1. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari rank dan nulitas dari T. Kita tulis R dalam kurung T itu sama dengan yang tadi, yaitu 1, 0, min 1, dan 0, 1, 1. Maka rank T merupakan, atau rank T adalah 2. Yang selanjutnya kernel dari T itu sama dengan, kita menggunakan kurung kurawal ya, min 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 2, 1. Kita dapatkan nualitasnya, atau nualitasnya dari T yaitu sama dengan 2. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.